Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Apa kabar Aceh? PHB Aceh. Pagi ini saya bersyukur sekali. Terima kasih kepada Prof. Umam Hamid yang sudah mengorganisir ini sehingga kita bisa bersilaturahmi bersama, bisa mudah-mudahan nanti tukar pikiran bersama, karena katanya di sini adalah kampusnya rakyat Aceh. Betul ya? Kampus itu dari kata camp. Camp itu tempat orang seperti kalau itu camping. Camp untuk bertukar pikiran, bertukar gagasan. Bahkan dari cerita ada radio bergigi. Saya baru dengar di Aceh radio bergigi. Anak sekarang dikasih tahu radio belum tahu Pak apa itu radio ini. Nah, kami kembali ke Aceh seperti Bapak Ibu sudah tahu, kami kembali ke Aceh karena kami ingin menyampaikan terima kasih Aceh telah mengirimkan pesan perubahan luar biasa. Perjuangan kita yang kita kerjakan kemarin, insya Allah kita kerjakan dengan sekuat-kuatnya, dengan sehormat-hormatnya, dengan semulia-mulianya. Walaupun kita menghadapi bukan saja lawan yang besar, tapi segala macam cara yang bisa dikerjakan. Betul tidak? Tapi kami memilih untuk menjalani proses hingga tuntas. Hingga tuntas. Kemarin kami tiba di 2 pekan lalu ketika mulai proses di MK, kami tunjukkan semua. Pilpres sudah terjadi 5 kali. 2004, 2009, 2014, 2019, lalu 2020. Semua pilpres hasilnya dibawa ke MK, di-challenge atau ditantang, dipertanyakan oleh siapa? Oleh yang tidak menang. Yang menang tidak pernah bawa ke MK. Yang angkanya dibawa ke MK. 4 kali pilpres, seluruh hakim MK menganggap tidak ada yang layak untuk diperhitungkan. Baru kali ini hakim MK mengatakan bahwa apa yang digugat adalah faktual. Baru kali ini 3 hakim menyatakan dissenting opinion, artinya tergugat tidak setuju. Kalau yang kesepakatan hakim, semua yang ditolak diiringi dengan rekomendasi untuk perbaikan. Diakui ada masalah, tapi tidak cukup bukti secara hukum. Apa artinya? Artinya kemarin ada hal-hal yang senyatanya terjadi yang tidak seharusnya. Di Aceh mengalami juga tidak? Ada sedikit. Di sini yang jaga luar biasa. Tetapi putusan selesai, putusan keluar, saya sampaikan kepada semua. Kita harus menghormati proses konstitusional. Perasaan kita mungkin tidak nyaman. Betul tidak? Kita tidak suka dengan keputusannya, kita tidak setuju dengan keputusannya, tetapi kita tunjukkan bahwa kita adalah demokrat sejati, orang-orang yang bisa menghargai prosesnya. Begitu putusan dikeluarkan, hormati.
Ini bukan soal perasaan, ini soal bernegara. Dan kita ingin menunjukkan pada semua, kita bernegara dengan benar. Bila kita bernegara dengan benar hari ini, insya Allah ketika nanti dapat kewenangan, kita akan bernegara juga dengan benar. Kalau tidak dapat kesempatan lalu merusak, nanti ketika dapat kesempatan dia juga akan merusak. Betul tidak? Karena tidak tahu batas. Kalau tidak dapat kesempatan tak tahu batas, kalau dapat kesempatan juga tidak tahu batas. Dan kita tunjukkan kita tahu batas itu, batasnya di sini. Dan ketika proses itu selesai, saya dengan Gus Imin sudah berencana akan ke Aceh. Selesainya pekan lalu. Tapi Gus Imin ada acara yang tidak bisa ditunda Jumat lalu. Jadi kita putuskan datangnya hari Jumat kemarin. Itulah ceritanya mengapa kita kembali ke Aceh hari Jumat kemarin. Pak Hamid ini yang pertama kali mengantarkan saya keliling Aceh. Saya tiba di Aceh 2005 atau 2006 ya? 2007. 2007 tidak lama. Pada masa itu masih suasananya. Saya diajak ke sebuah tempat namanya Lokna. Betul ya? Lokna. Dan saya baru pertama kali berjumpa dengan seorang dengan titel Panglima Laut. Betul ya? Panglima Laut. Saya pikir di sini banyak betul panglimanya. Panglima Laut di Lokna bersama dengan Bang Humam Hamid dan keliling kami ke situ. Sesudah itu berkali-kali datang di acara, kalau tidak syahwala, ada diskusi di kampus-kampus. Di kampus-kampus yang ada mahasiswanya. Kali ini kembali di kampus yang mahasiswanya semuanya seperti sekarang ini. Senior-senior semua di mahasiswa. Nah, sekalian, tadi malam saya jumpa dengan anak-anak muda. Luar biasa anak muda Aceh ini. Acaranya penuh sekali. Pemilu sudah lewat, Pilpres sudah lewat, kursinya disiapkan 1.400. Ternyata orang berdiri banyak sekali. Artinya semangat perubahan di Aceh tidak pernah padam. Kalau yang lebih senior ingin perubahan karena pernah muda, ingin perubahan, pernah mengalami. Tapi kalau anak-anak muda memilih untuk melakukan perubahan, mereka sedang berpikir tentang masa depan untuk yang lebih baik. Ini yang kita hargai. Dan tadi malam ada juga yang ikut hadir berusia 69 tahun. Terus beliau bilang, saya paling tua di sini. Saya tidak jawab langsung, tapi saya jawab sekarang. Di sini juga kelihatannya tidak ada yang belasan tahun usianya. Ada yang bawah 20 dari sini, Pak. Tapi begini, Pak, tua muda itu bukan soal hitungan jumlah tahun. Betul? Setuju nih sama tua-tua. Tua muda itu soal apa yang dipikirkan dan apa yang dibicarakan. Bila yang dipikirkan adalah masa depan, dan bila yang dibicarakan adalah masa depan, berapapun hitungan tahunnya, dia sesungguhnya masih muda. Ya. Tapi kalau yang dibicarakan adalah masa lalu, walaupun hitungan tahunnya kecil, dia sudah tua. Nanti perhatikan kalau ada ceramah. Kalau penceramah mulai dengan kalimat begini, dulu, ini tua ini. Ini orang tua. Jadi bagi yang sering mubalik, ini sering khotbah, hati-hati pakai kata dulu, Pak. Dulu saya begini, ini tanda-tanda sudah tua. Pidato-pidato harus mulai dengan besok mau apa, besok mau apa, besok mau apa. Insya Allah yang di sini awet muda terus. Dalam perjalanan kami sudah tuntas satu fase, kami akan teruskan. Tapi ada satu hal yang ingin saya sampaikan di sini. Perjuangan tentang keadilan, kesetaraan, itu bukan perjuangan yang kami kerjakan karena ada pilpres. Tidak ada hubungan. 12 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu sekarang ini, tahun 2010, kami memulai sebuah program namanya Indonesia Mengajar.
mengirimkan putra-putri terbaik, sarjana-sarjana terbaik ke tempat-tempat yang sarjana tidak mau jadi guru, mencari sarjana terbaik untuk jadi tempat jadi guru pelosok tanah air. Kenapa? Karena kami melihat ketimpangan di Indonesia tidak bisa diselesaikan tanpa meningkatkan keterdidikan masyarakat. Keterdidikan ini kunci. Nah, problemnya Indonesia ini luas. Yang berprestasi maunya di kota. Betul ya? Yang berprestasi tinggi tidak mau berada di pelosok. Yang gagal dapat di kota baru ditugaskan di pelosok. Jumlahnya pun kurang. Lalu kita kerjakan itu semua di seluruh Indonesia, termasuk di Aceh. Kami mengirimkan guru-guru itu dari mulai tahun 2011 di Aceh Utara. Bahkan kalau di Aceh ini ada 2 atau 3 kabupaten di tempat-tempat yang sulit. Dan lucunya, anak-anak itu ketika sampai di sana dipanggilnya apa? Guru Jawa. Karena datang dari Jawa, jadi bukan guru Jawa mereka dipanggil. Tugas di sana. Apa yang dikerjakan supaya Indonesia setara? Ditugaskan kami di kementerian, temanya itu. Di DKI sama. Kemarin Pilpres begitu. Jadi saya ingin sampaikan kepada semua yang menitipkan kepercayaan. Pilpresnya sudah selesai, tapi perjuangan kita untuk keadilan belum selesai dan harus kita teruskan. Tidak mungkin Pilpres panjang 5 tahun. Capek juga. Nanti tempat ini makin ramai aja pengunjungnya kalau Pilpres 5 tahun. Jadi selesai, tapi kita akan teruskan. Pertanyaannya kemudian apa berikutnya? Nanti kita jawab kalau ada di diskusi nanti. Nanti kita pikirkan sama-sama. Tapi saya ingin sampaikan kepada bapak-bapak ibu yang selama ini ikut memikirkan, terima kasih. Perjuangan kita kemarin, menurut catatan KPU ada lebih dari 40 juta yang masih tercatat sebagai pendukung kita. 40 juta. Mereka bukan orang-orang yang mendukung karena diberi imbalan. Mereka bukan orang-orang yang mendukung karena diberi paksaan. Mereka orang yang mendukung karena kesadaran. Dan pergerakan di berbagai kota itu dilandasi, bahkan kalau boleh dibilang didorong menggunakan bahan bakar keikhlasan. Bahan bakar itu keikhlasan. Warna itu menyalanya luar biasa. Kalau lihat fenomena di JIS tidak? Waktu rapat akbar itu begitu banyak datang dari mana-mana. Datang dari mana-mana nih atlet JIS. Biaya sendiri bukan? Masuknya susah, keluarnya susah, betul-betul penuh. Selesai acara, panitia menerima banyak orang menyerahkan HP hilang. Apa ini? HP ditemukan diserahkan ke panitia. Fenomena apa ini? Kita pakai sandal bagus pergi ke acara, pulang hilang sandalnya. Betul ya? Ini ada HP tercecer, dan yang menemukan tidak mengambil tapi mencari panitia mengembalikan. Artinya apa? Yang berkumpul di situ adalah orang-orang ikhlas yang tidak ingin dicederai dengan perbuatan. Kita sering mengatakan bangsa Indonesia ini banyak masalah kejujuran, banyak masalah ketidakamaнаhan. Kita membuktikan di sana. Begitu banyak berkumpul yang kita tidak saling kenal, dan apa yang terjadi? Semuanya amanah. Kampung di sekitar sana sebelumnya tahu akan dipakai stadion, jadi mereka buka lapak parkir untuk orang parkir.
2 hari sebelumnya diberitahu ini dipakai bukan buat pertandingan, stadion dipakai untuk kampanye. Dipakai kampanye. Kalau dipakai kampanye kalau begitu tidak ada lagi bayar parkir, semuanya gratis dan diatur mereka sebagai tuan rumah di tempat itu. Okay? Ratusan ribu datang sehari 2 hari sebelumnya. Mereka singgah di musola dan masjid di sekitar sana. Apa yang terjadi? Disambut seperti tamu kampung itu. Disilahkan mandi di rumahnya, ganti di rumahnya, tinggal di rumahnya. Mereka berdatang dari seluruh Indonesia. Dan di malam hari hujan deras. Hujan deras, apa yang terjadi ketika hujan deras? Rumah-rumah dibuka untuk mereka yang pengunjung masuk ke dalam rumah dan berteduh, bermalam di rumah warga di seluruh wilayah sekitar sini. Kenal tidak? Tahu tidak? Saya mengatakan inilah contoh. Bila sebuah pergerakan itu dibangun dengan keikhlasan, dia punya frekuensi yang sama. Semuanya kemudian terpanggil. Biiznillah perjuangan ini kita teruskan lagi ke depan. Yang lebih luas, yang lebih besar. Rasakan itu di seluruh tempat. Di seluruh tempat. Bila JIS ditonton oleh semua mata, bagi saya merasakan saya keliling. Dimanapun kami datang, tidak ada jabat tangan basa-basi, tidak ada pelukan basa-basi. Yang ada adalah jabat tangan dengan sepenuh hati, pelukan dengan sepenuh hati, titipan harapan dengan sepenuh hati. Dan itulah yang membuat saya melewati perjalanan ini makin yakin bahwa gerakan perubahan kita insya Allah akan makin besar kemudian. Bagian kita sekarang menjaga. Maksud di Aceh. Di Aceh ini luar biasa. Yang masih tercatat hampir 75%. Yang mendukung bukan? Yang tercatat. Yang sisanya kita belum tahu perlu apa. Tapi kami yakin 75% ini akan terus mengawal bila apa yang kita kerjakan ke depan masih konsisten dalam jalur perjuangan. Bila tidak akan repot. Nah, kami juga merasa khusus harus kembali ke Aceh. Jangan sampai rakyat Aceh ini terus-menerus didatangi ketika dibutuhkan, tapi dilupakan ketika proses selesai. Jangan sampai pada saat Aceh dibutuhkan minyaknya, semua datang ke sini. Pada saat Aceh dibutuhkan gasnya, semua datang ke sini. Pada saat minyaknya habis, gasnya habis, Aceh dilupakan. Tak boleh begitu, betul tidak? Jangan sampai peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi kemarin itu berulang ke depan. Sekarang sudah harus dibangun. Harus dibangun. Oleh siapa? Oleh kita semua. Kita semua. Tapi dengan cara begitu saya berharap masyarakat Aceh percayalah apapun langkah yang dikerjakan ke depan adalah langkah untuk melakukan perubahan demi keadilan di Indonesia. Dan kami datang sebenarnya berempat, mas saya Gus Imin, kemudian istri saya Ferry dan Urus ini berempat kami datang lengkap. Ini pertama kali ada mantan calon pergi mendatangi tempat yang sama di saat sudah tidak ada kampanye. Tapi kami ingin kirim pesan pada Aceh, kami tidak lupa. Dan saya tadi bilang, saya bukan pergi ke Aceh, saya kembali ke Aceh. Saya kembali. Ini adalah tanah kita, tanah modal, dan insya Allah kita ke depan bisa berjuang sama-sama. Mungkin ini